almarhum. Nah, mana bapak mas, aku gitu. Bapak belum diketemukan mas itu. Coba cari di masjid. Oh, tadi di masjid saya turun, udah nggak ada di sana. Waduh gimana? Terus saya nggak tahan lagi, saya bingung. Terus saya tuh langsung nangis gitu. Saya nangis. Terus akhirnya malah saya itu dievakuasi karena saya sudah nggak tahan lagi karena nggak kuat kondisi itu. Terus ada teman-teman atau relawan itu yang menemukan korban itu. Jadi saya ini bapak gimana maaf ya. Terus akhirnya saya turun, ya kondisi sini sudah terbakar. Ada rumah namanya di rumah itu dindingnya masih baru, kayu itu terbakar semua. Terus di sebelah sana tuh udah api loh. Bapak gimana ini bapak ini? Ya sabar mas, dari kita. Nah saya nggak kuat lagi, terus akhirnya saya diajak turun. Nah tadi saya sama drivernya ngasut dalam sebenarnya mau itu bawa kambing untuk disembelih. Nah sebelumnya saya sadari sebelum berangkat itu Mas Aseh saya bawa kambing diutus sama Sultan. Nah, supaya untuk apa Pak? Yang itu disembelih di sana. Yang mau disembelih siapa? Nanti biar Simbah nyembelih. Aduh. Waktu itu masih Sultan ke-9 nih. Ya, Sudah 10. Nah, terus saya tanya, ini Bapak sudah bawa peso untuk motong? Ya belum, nanti tadi di sana. Saya kondisi waktu itu sudah saya dengar bahwa di situ itu dusun rangkah ke atas sudah tidak bisa untuk dilewati karena sudah tertutup pohon-pohon dan abu ketebalan 30 cm, kondisi panas. Waduh, ini aja mas, nah, Pak, kalau di sana itu tidak ada peso, gimana? Terus kebetulan ada relawan mendekati saya, ada apa Pak sih? Anu mas, boleh ada peso iki bapak iki harap bawa kambing, engko harap disembelih di atas. Oh ya, ditarikan terus baru dapat terus. Nah setelah itu saya tadi saya bingung nggak lagi. Terus akhirnya saya turun. Akhirnya kambing itu sampai sini loh Bu, sampai sini, tetapi terus kondisi kan tidak memungkinkan, gitulah kondisi sudah gimana ya, terus pokoknya porak-poranda sudah nggak memungkinkan lah gitu. Terus akhirnya saya turun, terus itu tadi saya udah nggak tahu ada sesaji dan macam-macam itu udah jajanan pasar itu saja. Terus saya langsung dievakuasi, langsung saya dibawa ke rumahnya Pak Abdi tadi. Oh diduga terus akhirnya saya juga tahu. Terus akhirnya itu terus nanti disembelih di barak pengungsian itu kambingnya. Terus saya itu sampai sekitar jam 2 malam saya itu dengar Pak Agus itu ditelepon sama sama ya angkatan juga, angkatan darat apa ya, laut itu Pak siapa namanya, bahwa Simbah ditemukan dalam kondisi masih selamat tapi kondisi lemah di atas rumah. Terus saya pikir dia tuh gimana? Cerita ini kan, ya kan saya cepat tidak ceritanya Pak Asih. Nah, di mana loh? Kok iya, saya udah nggak percaya. Terus saya sama coba Pak itu ditelusur Pak, apa benar atau tidak itu. Kok menurut saya itu sudah
sudah tidak percaya 100% bahwa bapak itu masih selamat. Dan itu kalau di atas rumah itu gimana? Saya juga gitu. Ya pokoknya sih nanti tak telusuri. Ternyata di telusur itu ya hop berita ditelusur ya tidak ada. Iya itu. Tapi gini, apa itu sebelumnya memang waktu ini memang mau turun. Jadi malam tanggal 25 itu pas bapak itu pulang dari masjid itu, saya itu kebetulan mengeluarkan mobil. Ya saya ditemui, Mas, kamu mau kemana? Saya nggak mau kemana-mana Pak. Kalau turun silahkan turun, tapi saya tidak mau turun. Saya tidak turun. Kenapa bapak nggak turun? Ya nggak turun lah. Kalau perasaanmu atau hati kamu nggak enak, nggak nanti turun aja semua keluarga di bawah. Kataku saya tidak mau turun. Nah terus ngomong nggak mau turun itu gimana? Ya kalau turun itu saya memalukan. Kalau saya turun mama. Terus terakhir itu saya kalau turun itu enggak tapi diketawain aja. Ya itu. Nah itu ya itu tidak lupa saya pokoknya saya ingat terus. Dan itu saya terakhir ketemu waktu artinya saya sudah waktu itu sudah tidak bisa ngobrol-ngobrol ya, ketemu sekilas aja sekilas ya tahu itu aja. Karena terus waktu itu setelah maghrib bisa itu saya sudah langsung ronda. Karena waktu itu saya kebetulan itu RT-nya terus saya itu sudah diajak oleh teman-teman warga sini, ayo Pak Sir ronda gitu di atas itu. Tapi itu paginya saya itu kok kebetulan saya paginya sih masih masuk kerja, jadi paginya nggak ketemu tuh sampai itu kan di maghrib malamnya tadi itu. Sekedar cerita, maaf ini kalau kurang berkenan, ya mohon maaf. Kira-kira ceritanya tapi kan Mbak Asih menyampaikan bahwa ada cerita Mbah Marijan selamat. Saya yakin bahwa Pak semuanya pernah itu sudah kemana-mana, bahwa disampaikan di televisi dikatakan bahwa diri kita itu Mbah Marijan dalam kondisi selamat dan hanya lemah. Tetapi faktanya kan beliaunya sudah meninggal. Itu ceritanya kan sebenarnya. Ya alhamdulillah saya ada di sini. Saya tidak akan menyebutkan nama instansi dari mana, tapi yang menyampaikan adalah salah satu instansi. Tapi saya tahu. Jadi beliau yang menyampaikan tahu dapat laporan dari kita. Dari situ bahwasanya Mbah Asih itu awalnya itu sebenarnya itu. Jadi Mbah Asih turun, Mbah Asih turun, kok tambah orangnya gitu. Jadi sholat itu tambah orangnya di dalam itu. Tambah orang, Mbah Marijan hanya koyo loh Pak. Hanya koyo seperti ya, berarti itu ternyata waktu dinilai positif. Jadi seolah-olah itu kebenaran yang ada, tapi sebenarnya itu kan sampai itu kan langsung tersiar di media bahwa Marijan ditemukan dalam keadaan lemas. Langsung malam itu juga langsung berita itu langsung sebar lagi, terus akhirnya direvisi kembali kan. Jadi dan akhirnya berita itu dinyatakan hoax dan pastinya sudah terjadi. Itu hanya sebenarnya orang mungkin tidak akan tahu.
Mbak Asih, ini ada titipan pertanyaan dari rekan-rekan relawan globalnya, nggak cuma khusus on JMER. Untuk kedepannya menghadapi erupsi yang akan datang, ya insya Allah kita nggak berharap yang terburuk, kita selalu berharap terbaik. Nah, dari Mbak Asih sebagai juru kunci penerus, itu ada pesan apa untuk para relawan se-Jogja, se-Jawa Tengah bila mana ingin membantu untuk evakuasi lah atau apapun untuk penstabilan pemulihan pasca erupsi ke depannya? Jadi gini ya, relawan ya semuanya juga adalah relawan itu tanpa pamrih, berjuang tanpa pamrih. Nah, itu pertama harus memang itu ikhlas. Betul. Yang namanya berjuang itu tidak ada imbalannya. Jadi pertama harus ikhlas. Yang kedua itu harus menjaga kesehatan, karena menolong orang atau menolong si korban itu harus sehat dulu. Kalau nggak sehat ya malah jangan menolong, nanti nggak Malah ditolong. Gitu. Tapi yang juga itu harus semua itu kewaspadaan harus dijaga. Tentu saja itu kesiapan itu ya fisik maupun kesiapan moral mental ya itu ya. Kami mohon untuk sebagai pesan para relawan itu pertama harus ikhlas, harus sehat, dan harus siap mental semuanya. Nah, memang mungkin kalau tentang peralatan secara fisik tentunya sudah siap ya. Mudah-mudahan ini menjadi tanpa pamrih itu, ini menjadi suatu pahala bagi relawan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan juga ini kami nambah sedikit tentang kegiatan di JME. Waktu itu di sini itu sama sekali belum ada air. Nah, kebetulan karena semua pipa-pipa jaringan air itu semuanya hilang, putus. Nah, kebetulan di sana di atas itu ada mata air. Terus juga mereka memperbaiki pipa air, dan juga ya tidak hanya memperbaiki, juga bantuan dari JME dan relawan yang lain itu memperbaiki saluran air sehingga sini bisa ada air ya. Jadi ini ya, maaf saya sambung Asih masalah memang waktu itu di sini tidak ada, tapi semua itu berkat dari biasa. Dulu saya tidak ada paling di Rostock, Berimas. Itu ada Berimas. Padahal posisinya tidak mau kita ke sana, situasinya dari skalanya, tapi alhamdulillah beberapa hari kalau tidak salah kita kondisikan untuk JME waktu itu yang turun hampir mencapai 100 orang ya Pak. Iya, belum ya, itu hampir 100 lebih orang dokumen. Nah, bila tapi pergantian bukan 100 orang. Kita alhamdulillah bisa membuat
mata air yang sana kita butuh, kita bikin tangga, lalu kita alirkan bisa mengaliri partai yang itu jenis seperti itu. Tetapi itu tidak luput dari bantuan dari almarhum semuanya inilah yang selalu mensupport kami agar itu bisa terlaksana. Di samping itu juga memanfaatkan dana kita. Waktu itu tuh kita akan mengadakan labuan, labuan yang pertama kali setelah energi. Labuan pertama kali dilakukan di sini. Setelah energi, langsung di sini pertama. Setelah kejadian besar. Setelah kejadian besar kami di sini. Di sini. Yang kedua, tahun berikutnya baru kita di BP. Kalau tidak salah sebelum tahun. Kalau saya salah saya mohon maaf. Yang kedua ada di BP. Padahal posisi BP itu seperti apa? Posisinya gini. Jadi dulu itu juga masih terjal dulu. Alhamdulillah kita bikinkan sebuah lapangan yang bisa muat untuk persiapan lapangan. Kalau tidak salah seperti itu. Walaupun memang JME mengkuasai dari berbagai komunitas, tapi mohon maaf, saya tidak istilah berbagai komunitas lain, bukan. Saya salut. Selain JME komunitas lain itu banyak sekali yang membantu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya, pastinya Tapi dikarenakan saya orang JME, saya mengatakan dengan JME. Tapi jelas semua itu dibantu oleh banyak relawan komunitas relawan. Jadi seperti itu. Anda lihat sendiri, ya seperti ini setiap tahunnya JME selalu berkita persiapan labuan kita selalu mendukung. Apa saja bantuan kita selalu itu nambah sedikit tentang siapa toh Pak Agus Wiarto itu. Pak Agus Wiarto itu memang istilahnya sebenarnya itu tidak ada istilahnya silsilahnya itu tidak ada. Tetapi mereka itu termasuk apa ya istilahnya masih kerabat keraton dari orang tuanya itu. Memang bapak itu dengan bapaknya Pak Agus itu memang sangat dekat, karena bapak itu sering ke rumahnya. Itu terus Pak Agus sendiri itu sejak SMA mereka itu setiap malam minggu ini naik gunung. Nah sampai kuliah, dia kuliahnya di UII, mereka itu menjadi mapala. Nah setiap malam itu juga naik. Nah terus lama-lama naik gunung, mapala itu membangun masjid ini. Jadi mereka itu sudah jadi relawan, jadi dikenal banyak warga di sini. Artinya ya sampai saat itu seperti saya dengan Pak Agus itu seperti kakak beradik gitu, jadi ya seperti saudara sendiri gitu. Kalau ada gitu kekeluargaannya ya sampai saya pun mengungsinya pun saya ditolong oleh Pak Agus itu di rumahnya. Bilang mereka itu masih menjabatkan itu beliaunya masih di PSI saya. Saya juga sangat terima kasih kepada almarhum. Saya ditolong itu semua keluarga di sana semua sampai sekarang masih keluarga itu masih berkomunikasi ya, sering cerita itu masih banyak sekali. Kalau kita mau cerita ini nggak selesai. Iya. Seperti itu. Terima kasih.
Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Ya, ini ya. Mungkin kalau ada istiadatnya saya bukan orang Jawa, jadi kalau Ya, Bang. sopan, Oh, saya nah, saya diberi nama oleh beliau bisa dipanggil Nancy. Itu sebuah nama yang sangat berharga banget bagi saya. Terima kasih untuk JNB. Saya Nancy, saya dari Pematang Siantar. Saya di sini sudah 12 tahun di Jogja. oh, gitu. Baru sekali ini. Baru sekali. Kalaupun lain mungkin di wisatanya Pak Iya. ya, jadi nggak saya sowan ya, sowan dengan Bapak dan bisa langsung berada di sini. Oh ya, terima kasih. Loh. Belum, jadi kami di sini itu kita belum diketemukan posisi di mana, karena sudah kondisi sudah porak-poranda dan juga api menyala-nyala di mana-mana. Akhirnya itu ya itu di bawah itu dari karena itu toh saya tuh turun, terus saya itu dicari kan, saya itu dicari-cari. Kebetulan saya itu yang nyari itu Pak Camat sini, camat. Terus saya posisi sudah di rumahnya Pak Agus. Nah, terus Mas Hasil lah, ini kambing ini untuk diapakan? Gitu toh kan. Ya aja Pak, itu disembelih aja. Nah prosesinya gimana? Pokoknya nggak usah prosesi saja. Pokoknya sebisanya apa aja. Pak Camat nggak mau kambing. Terus akhirnya Mbah Kaum Pangberjo. Oh iya. Nah itu terus akhirnya dibacakan sama Mbah Kaum, karena Mbah Kaum ini mau dibacakan Mbah Kaum ini kebetulan anaknya itu pernah ekor panjang.